Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Ihwani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek perangkat lunak, yaitu perancangan aplikasi marketplace berbasis web dengan nama Makin. Ini adalah anggota kelompok saya. Yang pertama Albertus Dimas Octavianto A11 2019 12091. Terus yang kedua ada Yosua Mazia Sigala dengan NIM A11 2019 12125. Yang ketiga saya sendiri Titis Ihwani dengan NIM A11 2019 12089. Lalu yang keempat ada Aldo Christian Yusiano dengan NIM A11 2017 10188. Sini saya akan menerangkan yang pertama itu latar belakang, lalu permasalahan, terus dilanjut dengan kegiatan dan estimasi waktu, yang terakhir fitur dan layer. Yang pertama latar belakang. Pembahasan latar belakang ini latar belakang yang menyangkut aplikasi yang kita buat. Baik, latar belakang di sini, latar belakang Makin adalah sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang retail. Perusahaan ini membuka peluang bagi siapa saja yang ingin berjual ataupun membeli dan bertindak sebagai media perantara antara pembeli dan penjual. Model bisnis berjalan yang belum teratur dengan baik dalam melakukan penyediaan stok barang, proses pengiriman, dan aktivitas transaksi lainnya yang dikarenakan belum adanya website marketplace ini. Lalu kelemahan dari marketplace Markin ini adalah yang pertama itu kurangnya penyampaian informasi tentang produk-produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Lalu yang kedua, proses transaksi yang kadang membuat pengguna kesusahan dalam pembayaran. Yang ketiga, lalu lintas perdagangan yang rumit. Lalu yang keempat, kurang terdistribusi dalam interaksi pembeli dan penjual. Yang terakhir, biaya pengiriman yang kurang transparan atau kurang jelas. Dengan adanya permasalahan ini, tim kami membuat desain website sebagai jawaban untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi Makin, sehingga perusahaan dapat mempromosikan produk-produk dari penjual, dan juga website ini juga dapat digunakan sebagai media pemesanan secara online yang mudah digunakan bagi pembeli dengan menampilkan informasi produk serta visual gambar yang menarik serta jelas melalui website Marketplace Makin. Website ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kualitas pelayanan Makin. Lalu yang kedua itu permasalahan. Di sini di dalam permasalahan ini membahas permasalahan perancangan aplikasi. Perusahaan Makin sudah mempunyai model serta alur bisnis yang dapat bekerja, namun kinerja dari model ini dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan suatu platform perantara antara pembeli dan penjual. Website tim kami rancang dibuat untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah disampaikan di atas sebelumnya. Website ini kami rancang dengan memanfaatkan berbagai teknologi pengembangan web, antara lain PHP, MySQL, Bootstrap, CodeIgniter, dan teknologi lainnya, sehingga dapat menghasilkan web marketplace yang memiliki tampilan yang tidak hanya menarik, namun juga informatif serta mudah dimengerti bagi para user, serta manajemen pengelolaan perusahaan marketing. Adapun fitur-fitur yang terdapat pada sistem website perancangan tim kami ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu halaman awal untuk login bagi user terdaftar dan daftar bagi user baru, registrasi. User masuk menggunakan akun untuk membantu preferensi produk personal serta membantu dalam proses transaksi. Lalu yang kedua, tampilan awal katalog produk tersedia yang informatif serta menarik perhatian. Lalu yang ketiga, sistem keranjang untuk menampung produk-produk yang ingin dibeli sebelum dibayar, sehingga mempermudah user dalam transaksi pembayaran. Sistem keranjang ini akan menampilkan total harga dari keseluruhan produk. Lalu yang keempat, kolom pengisian alamat, sehingga pengiriman barang dapat sampai dengan akurat di dalam user. Lalu kelima, opsi pembayaran bank dan opsi jasa pengiriman yang dapat dipilih pada saat pembayaran sesuai dengan pilihan user. Lalu user dapat logout setelah menggunakan website ini. Pada dashboard admin untuk manajemen Makin, untuk melihat daftar stok produk serta untuk menambah produk, mengedit informasi produk, dan menghapus produk dari daftar. Kegiatan dan estimasi waktu. Dalam kegiatan dan estimasi ini,
merupakan pelaksanaan pembuatan program marketing. Analisis kebutuhan itu dilaksanakan pada minggu pertama bulan Mei, lalu desain dan fungsi pada minggu kedua dan ketiga bulan Mei, lalu dilanjut pada minggu kedua dan ketiga bulan Juni. Ada pemrograman itu dilaksanakan minggu kedua bulan Mei, lalu dilanjut minggu ke-1, kedua sampai ke-4 bulan Juni. Lalu pengujian. Di pengujian ini kita laksanakan pada minggu ke-4 bulan Mei, lalu dilanjut minggu 1, 2, 3, 4 bulan Juni. Lalu instalasi. Instalasi ini kita laksanakan pada minggu pertama bulan Juli, pelatihan pada minggu kedua bulan Juli, pemeliharaan pada minggu keempat dan minggu ketiga dan keempat bulan Juli. Lalu dokumentasi kita laksanakan dari awal pengerjaan program sampai akhir pengerjaan program. Di sini ada fitur dan layer, contoh fitur dan layernya. Terus ini ada perancangan tampilan fitur dan layer. Analisis database yang dibutuhkan dilakukan oleh Albertus dan Joshua. Estimasinya 8 jam. Analisis database sebelum pembuatan database. Lalu penstrukturan dan perancangan database dilakukan oleh Albertus, estimasi 8 jam. Perancangan dasar tipe data dan penstrukturan database aset penjualan. Analisis kebutuhan front-end user dilaksanakan oleh saya sendiri, lalu ada teman saya Aldo, dengan estimasi 8 jam. Dengan keterangan analisis kebutuhan untuk front-end yang digunakan oleh user. Pembuatan page login user dilakukan oleh saya sendiri dengan estimasi 6 jam. Pembuatan halaman login untuk user dengan parameter email dan nomor telepon. Pembuatan page register user itu dilakukan oleh Yusua, estimasi 6 jam. Pembuatan halaman daftar untuk user. Pembuatan homepage untuk user side interface itu dilakukan oleh Aldo, estimasi 6 jam. Pembuatan tampilan header, footer, dan body. Lalu yang ketujuh, pembuatan dataset homepage untuk user side interface dilakukan oleh Albert, estimasi 7-8 jam. Lalu pembuatan menu My Icon untuk profil dan data user dilakukan oleh Joshua dengan estimasi 6 jam. Pembuatan ini termasuk pembuatan dan integrasi data profil user. Pembuatan fitur logout untuk user dilakukan oleh Joshua dengan estimasi 4 jam. Pembuatan fitur logout untuk user. Lalu 10, pembuatan halaman blog list dan blog single dilakukan saya sendiri di TIS dengan estimasi 6 jam dengan keterangan pembuatan tampilan halaman blog list dan single. Pembuatan halaman kontak dilakukan dengan Aldo dengan estimasi 6 jam. Keterangannya pembuatan tampilan halaman kontak. Lalu pembuatan halaman shop untuk menampilkan produk, checkout, dan cart dilakukan oleh Albert dengan estimasi 12 jam. Pembuatan halaman shop untuk menampilkan daftar produk, fitur checkout, dan fitur chat. Lalu analisis kebutuhan front-end admin dilakukan oleh saya dan Yosua dengan estimasi 6 jam dengan keterangan analisis kebutuhan untuk front-end yang digunakan oleh admin. Lalu pembuatan page login admin dilakukan oleh Aldo, estimasi 6 jam, dan keterangan pembuatan halaman login dengan mengisi username dan password untuk admin. Lalu pembuatan page register admin dilakukan oleh saya dengan estimasi 6 jam, pembuatan dengan keterangan pembuatan halaman daftar untuk login admin. Pembuatan CRUD dilakukan oleh Joshua, buat halaman untuk membuat dan menampilkan, memperbarui atau mengedit dan menghapus data produk. Pembuatan tampilan data daftar produk dilakukan oleh Aldo, estimasi 5 jam. Pembuatan halaman untuk menampilkan daftar produk. Nah, di sini adalah bukti screenshotan dari program yang sedang kita buat ya. Ini tampilan dashboard admin. Di sini yang sebelah kiri itu ada daftar untuk admin, lalu yang sebelah kanan itu adalah login jika sudah mendaftar. Lalu selanjutnya di sini adalah tampilan home-nya. Ini adalah tampilan home admin yang pojok kiri atas. Lalu pojok kanan atas itu adalah untuk mengedit data. Lalu pojok kiri bawah adalah daftar barang yang sudah masuk, yang sudah dimasukkan oleh admin ya.
Lalu pojok kanan bawah itu menambah atau memasukkan barang yang dilakukan oleh admin. Nah, di sini merupakan tampilan dari client set atau konsumen yang akan belanja di website kami. Ini adalah tampilan home, lalu ini merupakan sebelah kanan atas itu merupakan barang belanjaan, lalu di bawah adalah informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Lalu di sini adalah fitur keranjang yang telah saya jelaskan tadi. Ini fitur keranjang, lalu di bawahnya adalah alamat yang akan dikirim. Nah, di sini juga ada fitur keranjang, lalu tapi di bawahnya itu adalah jasa pengiriman barang. Mau pakai jasa pengiriman apa dan transfer biaya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.